Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik Coaching. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Siti Nur Aisyah sebagai coach dan Pak Usep Sehabudin sebagai observer. Berikut tayangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wakafan dari saja firman dari Allah wa sallallahu Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang coaching, di mana kompetensi dari coaching dan kita sebagai alumni percakapan coaching. Dan saat ini coach oleh Ibu Hakiki dari SDN 4 Bayongbong, kemudian coachingnya Bu Siti Aisyah dari SMPN 2 Bayongbong, dan pengamat adalah saya sendiri, Usep Sehabudin, saya dari SMPN 3 Bayongbong. Untuk itu kita akan berkolaborasi coaching dari kita dan coaching. Ya, baik Bu, kompetisi inti coaching dari kita sebagai alumni percakapan coaching. Ibu sebagai coach, Wahai sebagai coaching mesti menggunakan alumni sesuai dengan alumni kita. Terus ada 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Apa yang akan Ibu gunakan dalam coaching ini? 3 dari kompetensi coaching. Mungkin yang akan saya kembangkan dari 3 kompetensi inti coaching saat ini yaitu berkenaan dengan pertanyaan berbobot, mungkin Pak. Pertanyaan berbobot. Strategi apa yang dapat digunakan dalam coaching ini? Strateginya yang pertama tentunya saya harus menghadirkan secara utuh, secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif ya, kemudian saya fokus gitu ya, tidak beraktivitas lain, kemudian saya juga menatap mungkin, kemudian mensilentkan HP dengan posisi yang nyaman, kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Baik, ingat itu saya setuju. Begitu silakan sekarang Ibu sebagai dan sebagai coach untuk melakukan coaching dari permasalahan yang ada di coaching. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Cinta. Waalaikumsalam Bu Ain. Bu, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang masalah saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh gitu, boleh Bu Ain, dengan senang hati. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan? Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu kurang dari 50% Bu. Bagaimana tuh Bu? Oh, jadi sekarang Bu Ani itu sedang menghadapi siswa yang antusias belajarnya kurang. Iya, betul. Ya. Kira-kira nih Bu Ani mengharapkan apa nih dari obrolan kita saat ini sebelum lebih jauh gitu Bu? Saya mengharapkan ada solusinya Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Bu. Okay, ya. Jadi Ibu berharap dari pertemuan ini Ibu mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi, ya kurangnya antusias belajar siswa gitu ya Bu. Oke. Kira-kira nih menurut Ibu apa sih penyebabnya Bu? Penyebab hal itu terjadi? Kalau saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Jadi terlalu monoton mungkin ya. Terus saya terlalu dominan untuk berbicara atau ceramah terus misalkan ya.
bercerita di depan murid-murid saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid bahwa saya untuk memberikan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oh, oke. Saya rasa tuh luar biasa ya, Bu Ayu udah bisa nih mengidentifikasi permasalahan ya, penyebabnya nih kenapa. Mungkin kalau misalnya dengan seperti itu yang Bu Ayu rasa dan Bu Ayu tahu, kira-kira langkah yang tepatnya untuk supaya hal tersebut bisa meningkat gitu motivasi anak, kira-kira rencana Bu Ayu apa yang akan Bu Ayu lakukan? Nah, menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, yang inginnya itu tidak monoton mungkin ya, murid itu tidak membosankan mungkin ya itu. Nah, saya harus pembelajaran berarti saya itu pembelajaran saya harus berpusat pada murid mungkin, Bu ya, harus berpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, jangan saya terus aja berbicara mungkin ya. Terus kemudian adanya ice breaking untuk menghangatkan suasana di kelas mungkin, ataupun games yang sesuai dengan materi pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih asik mungkin, Bu. Itu ya. Nah, saya rasa saya sependapat ya dengan Ibu dengan solusi tersebut, dengan adanya ice-breaking, memberikan kesempatan ya kepada siswa. Nah, kemudian menurut Bu Ani nih, kira-kira lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oh iya, oke. Saya sependapat ya dengan Bu Ai. Saya rasa solusinya sudah tepat ya, Bu, dengan adanya ice-breaking, memberikan kesempatan ya berbicara. Nah, kemudian kira-kira permasalahannya mengapa gitu tugas yang diberikan kepada murid itu dapat mengurangi antusiasnya gitu, Bu. Kira-kira itu kenapa, Bu? Kemungkinan karena tugas dari saya terlalu banyak mungkin ya, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin itu jadi si anak itu kurang antusias dan bosan gitu. Emang kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa aja di kelas, Bu? Ya, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu, hanya itu. Jadi soal-soal yang ada di buku teks saya selalu berikan gitu. Ada jumlahnya, misalkan ada 30, ada 50, saya berikan soal-soal itu gitu. Iya, dengan fasilitas yang ada di sekolah dari perpus jadi ya. perpustakaan aja. Adakah sumber belajar lain selain buku yang ada di perpustakaan tersebut, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar, contohnya seperti video ya, video pembelajaran, terus bisa diambil dari YouTube juga mungkin bisa ya, Bu ya. Terus dari artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet misalkan, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang ngetren sekarang yaitu TikTok ya, Bu ya. Kalau anak-anak itu kan sekarang sedang ngetren misalkan, atau sedang viral-viralnya misalkan TikTok. Nah, kita bisa menggunakan pembelajaran dari TikTok juga ya, atau dari game gitu. Ya, saya rasa tuh Bu Ai sudah lebih banyak tahu ya, Bu ya, dengan sumber bahan aja, tidak selain buku, apalagi TikTok yang sedang ngetren. Anak mana sih sekarang yang nggak tahu TikTok ya, Bu ya? Ya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira dari banyak rencana gitu ya, dari banyak permasalahan dan solusi juga sudah Ibu temukan, mungkin rencana kedepannya, Bu, yang akan Ibu lakukan kira-kira apa nih, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran dulu ya, pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam.
Seperti tadi telah saya sebutkan, ada video, ada YouTube misalkan, dan TikTok ya. Terus yang keduanya, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak mungkin ya Bu ya, supaya si anak itu tidak membosankan. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat si anak ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama kalau dalam bahasa Indonesia ya, terus misalkan lagu, misalkan terus puisi, pantun, atau laporan digital yang lainnya. Itu mungkin Bu. Sudah bagus sekali rencananya ya Bu Ani, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya dengan lancar, berhasil, sehingga nanti pembelajaran di kelas itu lebih semangat, antusias, sehingga keberhasilan pembelajaran di kelas pun meningkat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Nah, kira-kira nih Bu, setelah Ibu merencanakan banyak hal barusan ya, komitmen apa sih yang akan Ibu jalani segera ini Bu? Mungkin komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid merasa senang di kelas ya, dalam kegiatan ya, eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Mungkin itu ya Bu ya. Oke Bu, udah bagus sekali ya itu ya. Saya setuju, mudah-mudahan rencananya segera terrealisasi. Ibu yang mau merealisasikannya juga sehat, diberi kemudahan dan kelancaran ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih perasaannya bagaimana nih Bu setelah kita bercakap-cakap lumayan panjang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang plong Bu ya. Jadi merasa tidak ada beban lagi setelah berdiskusi, setelah sharing dengan Ibu Sinta. Saya merasa ringan sekarang, dan saya akan bersemangat untuk memberikan pembelajaran kepada murid-murid saya. Sekarang saya merasa senang, lega gitu Bu. Sebetulnya Ibu sudah bisa ya Bu ya mengidentifikasi ini permasalahannya. Kemudian kalau Ibu juga sudah bisa, Ibu udah paham nih ada solusinya seperti ini ya. Mungkin Ibu tinggal merealisasikannya aja ya Bu ya. Saya rasa itu sudah rencana yang bagus ya, dan saya yakin Bu Ani pasti bisa melakukan itu ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing dengan saya ya Bu, sehingga saya sekarang menjadi plong, jadi ringan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus ya kita coaching dalam permasalahan. Ibu, Bapak yang saya hormati, setelah saya menyimak coaching tadi, alur-alur kita dapat tercapai. Misalkan yang pertama dari tujuan ya, tadi berdiskusi tentang permasalahan yang ada di coach, dan di coach memberikan solusi-solusi, bukan memberikan solusi tapi menggali komponen-komponen yang ada di dalam coaching. Terus yang kedua, identifikasi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan pertanyaan tersebut menggali kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri coachnya. Terus yang ketiga, rencana aksi. Jadi coachnya udah ada rencana, dalam artian rencananya bagaimana menjadikan anak antusias atau termotivasi dalam pembelajarannya di kelas. Kemudian tanggung jawabnya ada komitmen tadi, komitmen antara coach dengan coach, dalam artian coach memberikan pertanyaan bagaimana komitmen coach dalam menyelesaikan permasalahan tersebut atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Coach tadi menyebutkan bahwa ada metode atau pembelajaran yang akan diganti, yang tadinya memberikan tugas yang banyak tidak akan memberikan tugas yang banyak. Kemudian
kemudian yang tadinya pembelajaran hanya sebatas ceramah, tadi coachnya menyebutkan nantinya akan disuguhkan sebuah YouTube, terus kemudian ada ekspresi dan pembelajaran yang mengunggah atau membangkitkan motivasi anak dalam pembelajaran. Itu aja mungkin dari saya. Kemudian saya akan bertanya kepada coach, bagaimana perasaan coach tadi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Tadi kan kompetensi yang akan dikembangkan itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah itu sudah tergambar dan sudah terrealisasi dalam coaching tersebut? Kalau menurut saya sih ya, dari yang barusan saya tangkap ya dari coaching ini, dengan ajuan pertanyaan yang saya berikan, saya rasa itu sudah menjurus kepada solusi ya, kepada solusi. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, coaching saya mulai berpikir rencananya seperti apa. Jadi sehingga tanpa saya beri solusi, coaching ini pun bisa memberikan solusinya sendiri. Perasaan ibu dari coaching gimana? Perasaan saya setelah saya di coach ya sama Ibu Cinta, setelah saya sharing dengan Ibu Cinta, saya menjadi lega. Tidak ada perasaan saya misalkan percaya diri saya lagi meningkat untuk mengajar di kelas, misalkan saya dan semangat lagi untuk mengajar. Mungkin itu jadi plong, lega gitu Pak ya. Terima kasih kepada Ibu Cinta ya, kepada misalkan Bapak juga terima kasih karena sudah membantu misalkan atau memecahkan solusi yang saya hadapi sekarang. Ya, terima kasih. Itulah coaching dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas secepat mungkin. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.